Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kamerat atau penonton berada. Sebelumnya perkenalkan, saya Handri dari IMJ23, selaku moderator pada tutorial keprofesian kali ini. Nah, pada tuprov kali ini, kita tuh akan membahas tentang bagaimana sih cara mengolah data JNSS, statik, dan PPK dengan menggunakan software Embly Studio. Nah, namun pada kesempatan kali ini, pembicara kita yaitu eh, Bang Enwan ya, Andika Ariesta. Nah, sekarang langsung aja ke ini perkenalan dari penjelasan dari profil dari pembicara. Bentar. Oke, nah, jadi siapa sih sebenarnya pembicara kita pada kali ini? Nah, namanya yaitu Andika Ariesta atau yang biasa kita kenal dengan N1. Jadi beliau tuh merupakan lulusan dari Teknik Geodesi dan Geomatika, merupakan angkatan 2021, yang mana merupakan IMG 21 juga. Nah, pada saat sekarang ini, beliau sedang menempuh pendidikan pasca sarjana, program master di Teknik Geodesi dan Geomatika. Nah, jadi sama-sama kita doakan semoga beliau itu menyelesaikan pendidikannya dengan maksimal. Yang kemudian itu experience atau beberapa experience lah dari sekian banyaknya experience dari Bang Enwan ini, yaitu yang pertama sebagai JNSS Surveyor di CVET Mika Jaya, kemudian koordinator asisten dari matkul ekspedisi geospasial. Kemudian yang ketiga yaitu surveyor di PT LAPI Indonesia, yang kemudian yang keempat surveyor pada project Building Ground Truth and Validation Jabodetabek Area yang mana diselenggarakan oleh MAPIT dan GoTo Project. Oke, kemudian ini ada KSA, Knowledge, Skill, dan Attitude pada tutorial keprofesian kali ini, yang mana untuk knowledge-nya yaitu penonton mengetahui pengolahan data GNSS dengan ML Studio. Nah, kemudian penonton mengetahui metode statik GNSS dan pengolahan datanya dengan ML Studio serta pemanfaatannya. Kemudian penonton juga mengetahui metode PPK yaitu Post Process Kinematic GNSS dan pengolahan datanya dengan ML Studio serta pemanfaatannya. Kemudian skill apa yang bakal didapatkan? Yaitu penonton dapat melakukan pengolahan data GNSS dengan ML Studio. Kemudian penonton dapat melakukan pengolahan data GNSS statik dengan ML Studio. Kemudian yang ketiga, penonton dapat melakukan pengolahan data GNSS PPK dengan ML Studio. Kemudian attitude dari Prof kali ini yaitu penonton dapat mengolah data GNSS secara baik dan benar. Kemudian yang terakhir adalah penonton dapat menghasilkan data olahan GNSS sesuai standar yang berlaku. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemaparan materi dan tutorial oleh pembicara kita pada kali ini. Nah, kepada Andika Riesta atau Saudara Enwan dipersilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya N1 akan melanjutkan penjelasan dari pematerian yang kali ini. Boleh dilanjutkan untuk slide PPT-nya. Oke, di sini aplikasi yang akan kita gunakan adalah Mlit Studio. Kenapa kita kali ini mencoba dengan Mlit Studio? Karena ya aplikasinya gratis, jadi mudah untuk diakses untuk siapapun lah. Di sini software Mlet tuh memiliki beberapa fitur yang nantinya akan ditampilkan ketika sedang sesi menampilkan aplikasinya. Ini secara singkat ya, umumnya Mlet digunakan untuk proses statik, kinematik, geotagging dari eh, foto seperti itu. Lalu di Mlet juga ada eh, fitur yaitu konversi versi Renex seperti itu. Boleh dilanjutkan slide-nya? Oke, sekarang masuk ke metode pengolahan data GNSS.
Metode pengolahan GNSS di sini, pertama metode statik adalah pengolahan untuk mendapatkan koordinat sebuah titik yang berasal dari pengamatan statik, yaitu pengamatan di satu tempat dengan panjang waktu tertentu. Umumnya metode statik ini digunakan juga membutuhkan base supaya bisa menghemat waktu pengamatan dan juga mendapatkan koordinat yang berkualitas baik dan jadi dia direferensikan terhadap koordinat yang dianggap benar. Dalam prosesnya sendiri akan terjadi proses diferensial dalam pengolahan baseline. Lalu jika kita menggunakan beberapa titik juga kita bisa melakukan metode jaring walaupun di Mlit Studio sendiri setahu saya belum bisa dilakukan pengolahan dengan metode jaring. Jadi yang dilakukan di Mlit Studio kita melakukan pengolahan secara metode radial dan juga hasil yang kita dapatkan bisa dilakukan transformasi koordinat bisa secara manual perhitungan ataupun menggunakan web-web yang tersedia di internet seperti dari SRGI. Seperti itu. Boleh dilanjutkan? Oke, lalu metode kedua yaitu PPK. PPK ini perbedaannya dengan statik. Di statik tadi, kita akan menentukan posisi dari sebuah titik. Sementara kalau di metode PPK atau Processing Kinematic, kita itu menentukan posisi dari benda yang bergerak. Jadi di tiap epoch mungkin bendanya sudah berada di posisi yang berbeda dari sebelumnya atau setelahnya. Di sini juga dibutuhkan database untuk pereferensiannya sama seperti statik tadi. Jadi perbedaan statik dan PPK ini adalah posisi tiap epochnya. Jadi statik kita mengejar posisi di satu titik, PPK kita mengejar posisi di berbagai titik dalam berbagai epoch. Seperti itu. Oke, sepertinya kita masuk saja ke penampilan si aplikasinya. Di sini kita pertama masuk dulu untuk download aplikasinya, Mlit Studio. Nah, ketika kita masuk ke website Mlit-nya, kita akan menemukan tombol download untuk Mlit Studio-nya. Ketika kita tekan, kita akan dibawa ke bagian ini, yang itu kita mengisi nama, lalu email, negara, dan industri tempat kita bekerja. Lalu akan ada pertanyaan receiver Mlit apa yang sudah kita miliki, tapi kita bisa mengisi opsi dengan I don't have it yet. Lalu kita agree untuk ketentuannya. Setelah kita pencet download Mlit Studio, kita akan dibawa ke halaman ini, yaitu nanti kita akan diberi link untuk download aplikasi Mlit Studio-nya itu sendiri. Sekarang kita akan masuk ke aplikasi Mlit Studio-nya. Oke, di sini kita memiliki beberapa opsi untuk memproses data GNSS. Ada kinematik, statik, drone data ini untuk geotagging foto drone, lalu ada stop and go, dan ada convert to Renex. Convert to Renex dulu yang kita buka pertama untuk dijelaskan di sini. Dia bisa mengconvert data yang berasal dari receiver Mlit, yaitu data raw-nya, dan juga dia bisa mengconvert Renex ke Renex versi lainnya. Di sini bisa kita coba untuk convert data Renex-nya. Misal kita coba di data TKT4. Oke.
Di sini datanya sudah masuk, lalu kita bisa mengedit receivernya apa, tapi umumnya dibikin unknown saja kalau ketika kita tidak menggunakan receiver dari Mlit. Tetapi ketika kita eh, tidak menggunakan receiver Mlit, kita perlu menghitung antena height-nya dengan benar. Jadi misal kita menaruh tingginya mengukur tingginya di bottom of antena dari receiver misal Trimble, kita harus tahu pergeseran atau perbedaan tinggi dari bottom of antena dari antena tersebut ke antena phase center eh, receiver tersebut, sehingga kita mendapatkan antena height yang benar. Lalu di sini kita bisa mengatur folder outputnya. Ketika sudah dijalankan, kita bisa eh, mengatur juga loggingnya dari pukul berapa sampai pukul berapa, dan intervalnya bisa juga diubah jadi 15 detik atau berapa detik. Karena data yang akan digunakan data yang panjang, yang kemungkinan untuk fixnya besar, oke, kita ubah yang dari course ITB di sini. Antena height-nya dari course Semang 0, kita anggap 0 untuk latihan ya. Intervalnya kita buat 1 detik. Oke, Linux versionnya umumnya saya menggunakan Linux version yang tua seperti 2,10 atau 2.11 karena di beberapa aplikasi lainnya Linux versi 3 ke atas terkadang tidak bisa dibaca oleh aplikasinya. Jadi amannya kita gunakan versi Linux yang cukup tua seperti 2.11 seperti itu. Kita save settingannya, lalu bisa kita tekan tombol convert. Di sini dia akan mengconvert eh, data Linux dari versi berapapun ke versi yang kita inginkan. Seperti yang kali ini ke 2.11. Sekarang sedang proses untuk convertingnya. Selama kita mengconvert, sebenarnya kita bisa membuka aplikasi Mlit untuk window keduanya. Oke, di sini kita membuka window kedua. Dan di sini kita akan mencoba mengolah data Linux dengan metode statik. Pertama, kita masukkan data Linux untuk rovernya. Rover itu adalah antena receiver yang nantinya akan direferensikan posisinya terhadap base. Di sini kita gunakan TKU, titik TKU. Kita masukkan untuk si data Linux-nya. Oke, kita cek dulu untuk convertnya sudah berhasil. Ketika sudah berhasil, ya dia bisa dibuka di sini. Oke, kita masuk lagi ke window pengolahan. Di sini kita masukkan uh, Linux untuk receiver base-nya. Di sini kita masukkan data yang kita convert tadi. Oke, di sini sudah didapatkan posisi dari base-nya. Teman-teman bisa mengganti base-nya, posisi awal base-nya di Linux-nya, atau bisa menggunakan beberapa opsi di bawah ini. Cuma saya sarankan kalau menggunakan Mlit Studio, kita menggunakan Linux header position-nya. Soalnya ketika kita pencet atau kita tekan opsi yang lainnya, terkadang kita mendapatkan koordinat yang salah seperti itu.
Seperti ini, latitude-nya ada di 0 derajat, longitude-nya ada di 85 derajat. Ellipsoid height-nya besar sekali, seperti itu. Jadi, saya sarankan kalau mengganti posisi base-nya, diganti di Renex-nya. Oke, kita masukkan datanya. Lalu kita masukkan file navigasi dari base-nya. Oke. Lalu di sini kita bisa setting untuk nama filenya, lalu output foldernya, lalu loggingnya, solutionnya, bisa one base ataupun all solutions. Di sini filter type kita bisa gunakan combine atau backwards atau forwards. Umumnya saya gunakan combine untuk static. Lalu satelit ini kalian bisa pilih mau menggunakan semua satelit yang tersedia atau kadang kita bisa gunakan GPS dan GLONASS saja. Lalu solution formatnya bisa kita ganti-ganti menggunakan latitude longitude atau XYZ untuk geocentric seperti itu. Lalu time formatnya bisa kita ganti-ganti juga, bisa gunakan UTC, bisa gunakan GPS time. Lalu untuk latitude longitude format kita bisa gunakan degrees decimal atau degrees minute second. Oke, langsung kita jalankan saja, kita proses. Karena data statik Renex-nya ini datanya panjang, berjam-jam pengukurannya, maka processingnya juga akan sedikit memakan waktu. Oke, di sini dia masih processing. Kita tunggu, ada beberapa data float, ada data fix. Ya, memang ketika statik kita baiknya mengukur dengan waktu yang panjang untuk memastikan datanya fix seperti itu. Apalagi kalau jarak base ke rovernya itu jauh. Oke, karena di sini saya gunakan filteringnya itu combine, jadi dia akan tertampil seperti ini. Dari loading bar hijaunya dari kiri akan bergerak kanan, akan ke kiri lagi. Kalau kita gunakan forward setelah sampai loading barnya sampai ujung, kita akan mendapatkan data hasil processingnya. Di sini processingnya sudah akan berakhir. Oke, dapatkan koordinat fix dari pengukuran statik kita tadi. Lalu reportnya bisa kita cek di show result. Akan terbuka si foldernya. Di sini kita bisa cek di .postnya. .post kita bisa buka dengan Notepad atau aplikasi pembuka file TXT lainnya seperti Notepad++ mungkin. Oke, di sini sudah terbuka untuk reportingnya. Di sini kita bisa lihat observation start stopnya, lalu koordinat referensinya. Referensi post ini adalah koordinat base yang kita gunakan. Lalu di sini untuk reportnya kita bisa lihat di bagian bawah, kita dapatkan epochnya tanggal dan waktunya. Lalu kita dapatkan latitude, longitude-nya. Lalu kita juga dapatkan tingginya, height-nya ini ellipsoid. Lalu di sini Q ini ketika dia angkanya 1 menandakan dia itu fix. Oke. Lalu untuk SD ini adalah standard deviation. Kita dapatkan standard deviation-nya untuk berbagai arah termasuk yang sangat-sangat kecil.
dia dinyatakan sebagai meter dan 0, sekian nolnya banyak itu berarti kita mendapatkan standar deviasi yang milimeter. Tapi perlu diingat teman-teman, di sini yang ditampilkan dari standar deviasinya itu adalah kepresisiannya, bukan akurasinya terhadap titik yang ingin kita dapatkan posisinya. Seperti itu. GPS atau GNSS memang setelah processing yang kita dapatkan itu adalah kepresisian. Oke, sini statik kita sudah dapatkan hasilnya dengan standar deviasi yang terbilang baik ya. Oke, kita tutup. Kita lanjutkan ke kinematic processing. Kalau tadi yang static processing itu kita ingin mengukur dengan panjang agar mendapatkan data fix, kalau di kinematic processing ini yang diharapkan adalah sebenarnya posisi base dan rovernya itu kalau bisa itu dekat karena datanya pendek-pendek yang digunakan untuk pemrosesannya sehingga kemungkinan dia untuk tidak fix itu besar ketika base dan rovernya jauh. Sekarang kita coba untuk pemrosesannya. Kita masukkan data rovernya. Kita gunakan data yang sama untuk latihan kali ini. Oke, masukkan Renex untuk base-nya. Yang ini. Oke, dia sudah benar dalam membaca header positions dari base-nya. Lalu kita masukkan juga navigation files dari base-nya. Oke, kita dapatkan navigation files-nya. Lalu kita masukkan data Renex dari rovernya. Oke, di sini karena jarak rover dan base-nya itu jauh, base-nya berada di ITB, rovernya berada di kabupaten lain, bahkan berjarak 60 km, mungkin datanya memang tidak sepenuhnya akan fix dan akan ada banyak float di sini. Kita setting dulu, kita cek settingannya. Use base observation on. Filter type kita coba untuk forward. Elevation mass kita taruh di 15 derajat. Lalu sebenarnya settingan yang digunakan kali ini merupakan ya default settings dari aplikasi Mlit Studio. Oke, kita coba untuk proses. Oke. Oke, dia sedang preparing untuk processing. Yang tertampil di loading bar-nya akan mirip juga dengan uh, pengolahan statik tadi. Oke, di sini kita akan tunggu. Nah, seperti yang disampaikan tadi, karena jaraknya jauh sekali ya, 60 km, dan lama pengukuran juga sebenarnya tidak begitu membantu untuk kinematik. Jadi di sini kita mendapatkan banyak data float. Tetapi ketika teman-teman melakukan pengukuran dan posisi rovernya itu dekat dengan base-nya, maka akan didapatkan data yang semuanya fix. Di sini ada banyak float karena memang jaraknya jauh seperti itu. Di sini didapatkan pergerakan dari titik-titik tiap epochnya. Banyak yang float juga dilihat di sini. Ya, bedanya dengan statik tadi, kinematik akan menyatakan posisinya di tiap epoch. Jadi titik memang dianggap bergerak seperti itu.
Untuk result filesnya juga bisa dilihat dengan cara yang sama. Oke, kita cek di file .postnya. Nah, di sini kita bisa lihat didapatkan banyak sekali data posisi karena memang pengamatannya dilakukan dengan waktu yang sangat panjang dengan interval yang rapat. Cara membaca result filesnya atau report filesnya sebenarnya sama saja dengan ketika kita tadi membaca result files dari pengolahan statik. Di sini kita dapatkan waktunya, terus kita dapatkan latitude longitude-nya, lalu kita dapatkan height-nya, lalu Q ini ketika satu dia fix, ketika dua berarti dia float. Kalau kita dapatkan standar deviasinya, bisa dilihat beberapa titik atau beberapa epoch. Di sini kita dapatkan standar deviasi yang besar sekali. Ada yang 1 meter, tapi juga ada yang sekitar 10 cm, seperti itu. Jadi, untuk pengolahan statik dan kinematik tadi, kalau di aplikasi mLead Studio, bisa dibilang caranya sama lah. Cuma perbedaannya tujuan yang ingin kita capai menggunakan static processing atau kinematic processing. Lalu kita beralih ke kinematic processing. Kinematic processing ini dia itu untuk menentukan posisi atau koordinat dari pengukuran yang bendanya memang dianggap bergerak. Untuk prosesnya sebenarnya sama saja dengan pengolahan statik tadi. Di sini kita gunakan data yang berbeda. Kita gunakan data dari akuisisi data drone. Di sini sama seperti sebelumnya, kita masukkan Renex base-nya, lalu kita masukkan file navigasinya, lalu kita masukkan Renex rovernya. Oke, ketiga file sudah masuk, tinggal kita buka settingan dulu. Untuk kinematik, saya biasa gunakan combine supaya dia menentukan posisi itu processingnya dari awal ke akhir, kemudian dilanjut dengan akhir ke awal, dan diharapkan untuk penentuan posisi menggunakan combine ini menghilangkan error-error yang terjadi di perhitungan bagian awal. Sini fix and hold, kita fix and hold juga untuk GLONASS. Bagian lainnya sebenarnya bisa diganti-ganti untuk solusi formatnya, untuk ini untuk waktu, lalu untuk format degrees desimal atau degrees menit secondnya yang kalian ingin gunakan. Oke, tinggal di proses. Nah, di sini ya bisa dilihat di loading screen-nya dia dari awal ke akhir. Di sini cukup banyak yang fix ya. Kemudian dari akhir ke awal. Nah, didapatkan datanya menjadi fix untuk pengolahan secara kinematik. Hasilnya bisa langsung dilihat juga dengan menekan show result files. So, result filesnya ini yang post ya. Event post juga merupakan result files, jadi memang terbagi menjadi dua result filesnya itu. Nah, sini kita dapatkan berbagai berbagai waktu ya di sini, dan setiap waktu punya koordinat yang didapatkan. Itu untuk tampilannya sendiri hasilnya sebenarnya sama dengan yang didapatkan ketika kita mengolah menggunakan yang statik, yaitu koordinat, lalu dia fix atau tidak, lalu untuk standar deviasinya juga di sini kita dapatkan. Lalu data yang
Untuk proses geotagging foto dari drone itu sebenarnya prinsipnya sama menggunakan pengolahan kinematik. Cuma ketika di Emily Studio ada satu file tambahan yang diperlukan. Sini kita buka drone data. Lagi-lagi prosesnya sama. Kita masukkan file Renex dari base-nya. Oke, posisinya juga sudah muncul. Lalu ini navigation filenya. Dan terakhir, bukan terakhir, untuk ini kita masukkan file rovernya. Nah, dalam pengolahan ini file yang perlu kita tambahkan untuk penyesuaian waktu pengambilan citra atau foto dari drone itu adalah timestamp dengan format MRK. Nah, ketika kita masukkan, sudah kita masukkan semuanya, kita atur di setting lagi untuk cek settingannya. Seperti biasa kita gunakan combine, lalu kita fix and hold untuk GPS maupun GLONASS, kita save, lalu kita lakukan processing. Nah, di sini kita dapatkan fix semua juga dengan data yang sama seperti yang kita gunakan di pengolahan kinematik tadi, cuma di sini kita lihat untuk titik-titiknya memiliki jarak yang tidak tentu sama ya, karena dia sudah disesuaikan dengan waktu pengambilan fotonya yang berdasarkan timestamp tadi, sehingga kita bisa melihat di sini cukup variatif posisinya, eh, jarak dari posisi-posisi yang didapatkan dari drone-nya. Lalu setelah kita dapatkan hasil pengolahan ini tadi, kita bisa lakukan geotagging. Yang perlu kita masukkan adalah folder dengan foto yang ingin kita geotagging dan posisinya. Oke, yang diminta itu timestamp yang dari hasil pengolahan tadi. Yang kita gunakan yang di sini adalah yang event post. Timestamp, oke, dia masuk. Jadi di event post itu coba kita buka hasil pengolahan yang tampilannya event post. Nah, di sini sebenarnya yang didapatkan tuh tetap sama, yaitu waktu, terus koordinat, ketelitian, dan lain-lain. Kita masukkan itu tadi filenya yang .post untuk ke sini. Lalu kita masukkan folder with photos-nya. Nah, di sini biasanya ketika saya ingin melakukan taggingnya untuk fotonya, kita pisahkan fotonya untuk menjadi folder tersendiri. Di sini kita copy aja fotonya ke folder yang akan kita buat. Di sini untuk menghindari file-file selain foto untuk diidentifikasi sebagai foto sehingga dia bisa terjadi error. Kita namai foto. Lalu kita paste foto yang ada tadi. Oke, sudah masuk. Lalu kita masukkan foldernya. Di sini ada pilihan untuk update original foto atau tidak. Biasanya saya gunakan
untuk tidak mengupdate original foto supaya eh, or- data bawaan yang kita miliki tidak terubah lah jika ingin melakukan sesuatu terhadapnya. Seperti itu. Kita bisa tekan tag photos. Sini dia akan mengupdate posisi untuk tiap foto yang didapatkan sesuai dengan timestamp yang kita berikan tadi sehingga memberikan event post yang secara waktu itu benar. Di sini sedang diproses untuk tagging fotonya. Oke, dari situ kita bisa cek hasilnya. Untuk fotonya ini sudah diupdate berdasarkan posisi yang didapatkan dari pengolahan yang bagian processing di atas ini. Dari statik dan kinematik, processingnya sudah kita lakukan. Di sini, kan di awal tadi saya nyatakan untuk mengubah posisi base-nya, kita lebih baik menggunakan pengubahan di Renex-nya langsung. Di sini saya akan memperagakan bagaimana kita bisa mengubah posisi dari Renex header positions-nya. Oke, teman-teman bisa langsung membuka data Renex-nya. Kali ini saya akan buka base-nya dari data yang sudah di-convert tadi. Oke, sekarang selagi proses membuka data Renex-nya. Oke, teman-teman, ini merupakan isi dari data Renex yang bisa dibuka dengan aplikasi Notepad dan pembuka TXT lainnya. Di sini kita bisa eh, mencari tahu data itu di logging mulai dari kapan sampai kapan. Di baris yang ini yang tertulis 25, 5, 15 itu merupakan eh, waktu logging terawal dari data Renex ini. Dia cara membacanya adalah ini diambil di tahun 2025 di bulan 5 di tanggal 15. Oke. Dan 0019 ini adalah eh, jamnya, jam, menit, dan detiknya. Jam 0, menit 0, detik 0. Tapi yang perlu teman-teman ingat di sini, jamnya itu dinyatakan dengan jam GPS atau UTC. Dia kalau kita di Indonesia dimulai dari jam 7 00-nya itu. Ketika kita mengukur jam 7 berarti di sini akan tertampil jam 0 seperti itu. Lalu untuk mengubah posisi headernya, kita perlu cari tahu baris mana yang menyatakan posisi base kita. Nah, posisi base kita itu ada di baris yang ini. Nah, baris yang ini. Koordinat yang tertampil di sini itu menggunakan sistem koordinat geosentrik. Jadi, teman-teman kalau mau mengubahnya itu ke koordinat geosentrik lagi. Misal mau diubah ke komanya ke 00, 0000 seperti itu. Ketika teman-teman sudah mengubah koordinat base-nya, tinggal disimpan saja filenya, di save, lalu bisa ditutup, dan aplikasi Mlead Flow atau aplikasi-aplikasi pengolahan data GNSS lainnya bisa membaca header position itu. Nah, untuk tutorial penggunaan aplikasinya, sebenarnya cukup sampai di sini, dan sepertinya untuk menggunakan Mlead Studio memang langkah yang perlu dilakukan tidak begitu banyak, tidak seperti beberapa aplikasi lainnya. Lalu,
Terakhir, data yang kita olah tadi bisa digunakan untuk apa saja sih? Oke, data yang kita olah tadi, yang statik dan kinematik tadi bisa digunakan untuk beberapa hal. Misal, statik. Data statik tadi bisa digunakan untuk sebagai benchmark untuk pengukuran kerangka dari pengukuran terestris. Dan juga kalau kita melakukan fotogrametri yang tidak menggunakan metode PPK atau RTK, kita bisa mereferensikan fotonya dengan menggunakan ground control point, GCP, seperti itu. Jadi, intinya ketika kita mengolah data GNSS itu, kita lihat, oh kebutuhannya misal satu titik yang tetap, statik, berarti bisa digunakan untuk benchmark, bisa digunakan untuk titik referensi. Intinya adalah titik referensi ketika kita menggunakan eh, processing statik. Kalau kita menggunakan metode kinematik, berarti kita ingin mendapatkan posisi benda yang bergerak. Misal, kita melakukan fotogrametri menggunakan drone yang bisa PPK. Maka metode PPK kita bisa digunakan untuk preferensian posisi foto yang dihasilkan dari drone tersebut. Jadi ya banyak gunanya data GNSS ini untuk project-project yang teman-teman ingin gunakan atau sedang lakukan, dan harapannya dengan penggunaan atau dengan tutorial yang ada untuk aplikasi Mlit ini, teman-teman punya akses untuk melakukan pembelajaran atau pengolahan data dari alat GNSS dengan aplikasi yang gratis dan mudah diakses. Jadi, teman-teman tidak perlu crack aplikasi-aplikasi berbayar lainnya. Seperti itu. Oke, di sini cukup dari saya. Boleh dikembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada pembicara kita. Eh, Semoga apa yang disampaikan oleh eh, Bang Enwan tadi itu bisa memberikan insight yang banyak dan juga semoga itu bisa dijadikan referensi juga bagi teman-teman yang ingin mengolah data statik dan PPK dan tentunya menggunakan Emily Studio. Nah, teman-teman penonton atau kamerat semuanya yang memiliki saran ataupun kritik bisa disampaikan di kolom komentar dari video ini. Nah, jadi silahkan berikan saran dan kritik yang membangun. Nah, jadi sekarang sudah di akhir atau di penghujung acara. Saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.